Halo Kak Santi, Iya, halo gimana? Santi. Oke, apa kabar Kak Santi? Baik, baik. Oke, Kak Santi kesibukannya apa nih? Saya sekarang biasa kerja di sekolahan, jadi TU. Oke, jadi Di dekat rumah. oke. Dan setiap hari Setiap hari, masuknya masuknya setiap hari. jam berapa sampai jam berapa tuh? Jam 6:30 sampai jam 1, cuma setengah hari. Oke, dan itu rutinitas Kak Santi berarti? Rutinitas. Oke. Kalau ngomongin soal kehilangan dan mati rasa, topik kita hari ini, Kak Santi punya pengalaman yang mungkin bisa dibagikan dan diceritain hari ini? Punya. Ya banget, saya kehilangan suami sama kehilangan ibu saya. Kak Santi berarti udah kehilangan 2 orang penting Iya, dalam kehidupan Kak Santi. Itu Iya. tuh yang duluan siapa Kak? almarhum suami. Oke. Suami meninggal itu saya lagi dioperasi. Jadi saya nggak tahu dia meninggalnya kapan, itu nggak tahu. Jadi ceritanya tuh saya lagi dioperasi, suami di rumah, kan saya telepon biasa kalau habis operasi ya. Saya telepon dia nggak diangkat-angkat. Saya telepon ke rumah juga nggak diangkat. Saya telepon ibu saya. Saya telepon ibu saya katanya, "Bu, ada Mas Anto nggak?" Ya, dia bilang, "Ada," katanya. "Kok aku telepon nggak diangkat ya?" Kayak gitu. Terus ada yang nemenin ibuku, lihat kan ibu saya stroke. Ibu saya stroke jadi nggak bisa jalan kan. Ya udah, pas dilihat nggak bangun-bangun Mbak Santi katanya gitu. Coba diketok, wah saya tuh langsung wah nggak bener nih saya gitu ya. Terus coba diketok, masuk. Pas masuk dipanggil juga di itu, tetap nggak bangun Mbak katanya gitu. Saya tuh langsung kan panik kan. Ya udah bawa ke rumah sakit, saya gituin. Emang suami itu punya penyakit jantung, gagal jantung. Itu sudah lama dia menderitanya kan. Setiap tahunnya itu selalu masuk rumah sakit. Itu biasanya kalau di rumah sakit 2 minggu itu langsung pulang. Nah ini pulang tapi balik lagi. Terus saya tiba-tiba nungguin dia itu kena virus kayaknya. Jadi melepuh kaki saya. Udah saya itu dioperasi itu saya dioperasi. Jadi itu yang pas dia meninggal itu operasi saya yang kedua. Itu pas saya mau berangkat itu nggak tahu ya tanda-tandanya begitu kan. Biasanya kan dianterin sama dia. Tapi dia bilang gini, ya udah kamu aku nggak bisa nganterin ya kayak gitu. Itu malam tuh pas mau ke rumah sudah minta tolong sama tetangga, kebetulan tetangga saya Pak RT itu. Ya udah dianterin lah sama Pak RT. Nah itu pas udah di sana dia kan nelfon, saya udah di rumah sakit dia nelfon tuh video call kan. Kok emang saya tuh udah punya firasat kok mukanya nggak terang ya gitu, tapi nggak ada pikiran apa-apa kan. Nggak ada pikiran apa-apa. Oh ya udah deh, udah. Nah, udah deh saya dioperasi nih. Ya udahlah akhir waktu saya operasi. Yang ada kabar itu kan mbaknya yang di rumah gantian. Jadi yang nungguin saya itu pulang ya itu datang. Dia bilang, "Mbak, Mas Santo dari tadi nyariin aja," kata gitu. "Mbak Santi kok nggak ada kabarnya," gitu kan. Ya udah telepon, nanti dulu deh, saya gituin. Ntar aja deh teleponnya, saya gituin. Belum makan nih dari pagi, ya udah saya makan, saya telepon nggak di itu yang nggak disaut-sautin. Ternyata dia udah meninggal. Terus pada itu juga saya minta pulang. Itu padahal baru keluar dari ruang operasi kan. Pokoknya saya mau pulang, saya gitu. Sama dokter tuh nggak boleh. "Ibu, nanti kalau misalnya ada apa-apa saya nggak tanggung jawab ya," kata gitu. "Nggak apa-apa, pokoknya saya mau pulang," gitu kan. Udah tuh, saya pulang nggak boleh bergerak, terus harus 1 kali 24 jam. Kalau misalnya saya bergerak nanti takutnya gimana kan. Emang nggak bisa, saya mau bangun aja pusing, nggak bisa itu. Ya udah akhir saya pulang udah rame. Jadi suami saya udah karena dia kan meninggal di rumah ya. Dia di sini, saya nggak bisa megang, saya kan tiduran. Jadi ini almarhum suami saya, ini saya. Jadi saya cuman begini aja, "Mas, kenapa sih ninggalin saya?" Gitu. Itu bener-bener saya nggak punya anak. Saya udah pernikahan itu udah 23 tahun. Kemana-mana berdua. Jadi gimana ya?
saya keguguran 3 kali. Saya tadinya bilang gini, udah mas gak punya anak gak apa-apa, asal kita nanti tuanya bersama. Ya ternyata Tuhan berkata lain ya. Saya tuh sedih benar-benar sampai selama 40 hari itu teman saya ganti-gantian nemenin saya. Tapi saya kan merasa itu gak bisa ngelupain saya gak keluar rumah selama 7 bulan. Kejadian suami? Kejadian suami itu selama 7 bulan. Terus asal saya mau makan, kan saya tuh hobinya makan berdua, badannya kan kayak gini. Hobi ngedate ya Kak Santi? Ya kayak gitu. Saya sampai nggak mau itu makan di tempat situ, takut ditanya-tanyain. Saya makan ke tempat lain, ternyata ketemu juga sama orang. Mbak, bapaknya mana? Nah, yang ini, Mbak, omnya mana? Masnya mana? Gitu kan. Terus aku, itu udah sedih banget tuh. Sedih itu kalau itu kayaknya, aduh kok gue gini ya Tuhan, kayaknya nggak sayang sama saya gitu ya. Saya udah nggak punya anak kan, suami dipanggil juga gitu kan, sampai saya mau hidup, mau ngapain sih hidup gitu. Tadinya tuh udah berpikir begitu, hidup mau ngapain lagi gitu. Berjalan waktu saya berani keluar rumah. Untung teman-teman saya, udah kamu harus semangat, kamu mau ngapain lagi. Terus saya juga ngeliat ibu saya kan stroke. Nah siapa yang mau ngurusin ibu saya nih? Kalau bukan saya. Gitu. Tapi karena ada semangat, masih ada ibu kan. Oh iya ya saya harus ngurusin ibu kayak gitu ya. Udah. Pas saya jalan, saya makan. Terus udah tuh saya tuh lihat tuh waktu itu ada konser nih, ada band, maksudnya ada panggung nih. Siapa sih yang mau ini? Saya pengen tahu aja kan. Terus ya saya nggak apa-apa nih saya cerita. Nah itu saya ketemu sama Dikta Wicaksono. Itu nggak tanpa sengaja itu. Saya ngeliat dia kok, oh gini ya saya gitu. Terus Delala tuh apa ini ya? Dia senyum sama saya. Senyum terus nganggukin itu. Saya tuh seneng tuh muncul kan. Wah saya harus, iya saya perlu hiburan nih apa gitu kan. Ya udah saya ikutin. Udah mungkin saya harus move on nih, jangan berketerlanjuran gitu kan. Kesian ibu saya masih begitu. Ya udah deh saya ikutin itu yang si Dikta kalau manggung gitu. Nah itu buat obat saya ternyata sampai sekarang. Terus ya udah saya kan udah seneng, udah ini saya ini sama ibu saya kan. Nah itu juga kejadian sama ibu saya juga. Saya sudah, saya sangat sayang banget sama ibu saya. Ibu saya itu 14 tahun stroke. Oke. Dan 14 tahun sama Kak Santi? Sama saya. Dia nggak mau tinggal sama kakak saya juga nggak mau. Pokoknya sama saya, pokoknya dia bilang, pokoknya ibu maunya sama kamu, mau gimana juga sama kamu. Itu saya juga, apa ya, saya tuh gengsi apa gimana, saya punya salah sama ibu. Perasaan saya kan, asal saya keluar, kamu kemana aja, dan kan saya cuma pingin nyenengin hati ya kan, supaya saya nggak ingat sama suami, ya masih ingat tapi kan supaya nggak terpuruk, terlalu terlalu sedih gitu kan. Tapi sebenarnya saya sayang sama ibu saya tinggalin terus sih, emang saya tinggalin ibu saya, nggak ada maksud apa-apa. Saya sayang banget sama ibuku tuh, sayang banget. Sampai terakhir dia meninggal, saya sebenarnya saya udah tahu kan, mbaknya itu ibu bengkak-bengkak, mbak yang ngurusin ibu, bengkak kakinya. Tapi saya bilang sama kakak saya, kata kakak saya, udah nggak usah, udah tua, kasihan. Katanya kalau di rumah sakit nanti gimana. Itu saya nyesel banget, kenapa saya dengerin kakak saya. Kalau gitu kan saya yang bawa aja gitu. Terus ibu saya juga nggak mau, dia bilang, Oga, nggak mau, aku nggak mau di rumah sakit, nanti aku disiksa. Cuman saya nyeselnya itu belum pernah saya ngomong sama ibu, aku sayang ibu. Itu saya gengsi banget, tahu kenapa? Kalau orang-orang kayaknya ngeliatin sayang sama ibunya, terus ibu sayang kamu bu, itu saya belum pernah. Sampai sekarang, jadi dua orang yang saya cintain, jadi saya tinggal sendiri. Ada si kakak saya,
dia benar-benar sendiri, Sepi ya Kak? kesepian. Makanya saya sering pergi karena supaya nggak kesepian, cuman gitu aja, supaya saya sehat. Kalau ngeliat saya kan orang seneng apa nggak tahu gimana perasaan. Jaraknya berapa lama Kak dari suami? Suami saya 3 Juni 2022, ibu saya itu kalau nggak salah 4 Oktober apa September. Baru Di tahun yang sama? tahunnya berbeda. Jaraknya 2 tahun lebih lah. Ibu Oke. saya kan tahun ini baru. September. Berarti jarak dari suami berarti 2 tahun ya 2 Kak ya? tahun lebih, iya. Tapi dari ibu meninggal ke hari ini berarti baru beberapa bulan. Baru. Terus kondisi rumah kayak gimana Kak? Saya sendirian jadinya, tapi Mbak yang ngurusin ibu. Alhamdulillah dia mau ikut terus sama saya. Kebayang nggak Kak hidup kalau sendirian doang? Enggak, saya biasanya terlalu rame di rumah itu. Ibu saya juga kan dulu seneng punya anak angkat apa gitu kan, sering, pokoknya selalu rame. Ini bener-bener sepi. Dari kejadian ibu yang baru beberapa bulan, tapi Kak Santi kemudian bisa keluar rumah nih, bahkan hari ini bisa cerita. Bisa, karena saya kayaknya udah mati rasa gitu. Udah susah sampai sulit untuk nangis. Itu pernah saya rasakan. Mau nangis, saya mau ngapain sih? Udah terlalu sedih dipikirin. Saya tuh susah nangis. Tapi dengan kadang-kadang ya, kalau saya lagi naik motor sendiri, naik mobil sendiri, itu tiba-tiba nangis. Ingat kejadian. Oke. Berat Kak pasti. Berat banget. Pernikahan yang udah menahun ya, udah 23 tahun. Terus aku bisa bayangin tuh, kamu tuh hidup bukan dengan suami, tapi itu best friend kamu, itu teman kamu gitu. Sahabat, udah kayak adik kakak lah kalau gitu, udah kayak saudara. Dia baik banget, orangnya baik banget. Semuanya apa, sayang megang. Sampai ngejagain kakak supaya nggak usah kerja ya? Iya, itu nggak boleh kerja saya. Sampai ibu saya waktu itu, kamu percuma kuliah lawan, tapi orang suami nggak boleh, mau digimanain. Dan itu yang terbaik deh dia. Oke. Sosok ibu? Ibu nggak bisa tergantikan. Kalau ibu ya emang apa ya mau ngomong juga. Pokoknya ibu tuh kesayangan saya banget deh. Kalau ada apa-apa, kalau kita sedih, ya lihat ibu seneng. Sekarang kalau saya sedih, nggak ada ibu. Bingung. Karena ibuku emang pengennya sama saya. Nggak tahu kenapa. Kalau Kak Santi tadi sempat mengatakan bahwa kamu nyesel belum pernah ngomong sama ibu ya, kayak Bu Santi sayang banget sama ibu gitu. Tapi Kak, faktanya kalau kata pepatah gitu ya, satu ibu tuh bisa merawat banyak banget anak. Tapi satu anak tuh belum tentu bisa ngerawat ibu. Iya betul itu. Dan kamu merawat ibumu 14 tahun. Dan kita tahu kalau orang stroke itu kayak gimana, sangat butuh pendampingan. Gak bisa ditinggal sendiri. Jadi aku rasa walaupun Kak Santi belum sempat ngomong, aku sayang sama ibu, keputusan Kak Santi untuk mengiyakan keinginan ibu untuk ibu stay sama kakak itu sudah bukti paling besar bahwa kamu sesayang itu sama ibu. Dan tidak semua anak bisa kayak gitu Kak. Kami belum tentu bisa jadi kayak Kak Santi. Dan rasanya percuma ngomong aku sayang ibu tapi kemudian actionnya berbeda kan. Lebih baik menunjukkan action, kamu merawat ibumu 14 tahun. Tapi kita nggak boleh tutup mata, Kak Santi juga punya keterbatasan. Kamu juga punya suami yang perlu kamu rawat, kamu punya pekerjaan yang harus kamu lakukan, kamu perlu menjaga diri kamu sendiri juga. Tapi kamu bertanggung jawab, kamu mencarikan seseorang untuk merawat ibu dan juga Mbak itu tinggal di rumah bersama kalian. Itu udah paling maksimal yang bisa Kak Santi kasih. Tapi ada rasa nyesel
Tapi tahu kali ya ibu kalau saya sayang sama dia. Tapi kalau misalnya ada ibu di sini dan ibu bisa dengar, Kak Santi mau bilang apa? Iya, aku sayang sama ibu, maafin aku. Nggak bisa jaga ibu, nggak bisa ngerawat. Itu yang saya tinggal. Tapi saya tinggalin ibu tuh bukannya itu supaya saya bisa move on karena ditinggal suami. Saya nyari kebahagiaan, nyari happy sendiri di luar. Nggak ada maksud ninggalin si ibu, sering jangan ditinggal. Saya masih ingin ibu nggak mau ditinggal. Itu doang yang gitu. Saya sayang semua. Iya. Sama almarhum kadang-kadang saya main keluar gitu, orang yang di luar bilang, kamu udah gak sayang lagi sama almarhum. Bukan begitu maksudnya. Saya juga sering, nanti di surga kamu gak akan ketemu. Saya kan juga, kalau saya begini terus gimana saya mau jalanin hidup. Kadang-kadang orang gak ngerti. It's okay. Satu-satunya cara untuk berdamai dengan duka, Kak Santi, adalah dengan melanjutkan hidup. Bukan terjebak dalam rasa sakit, karena kesedihan itu nggak akan bikin mereka yang kita sayangi kembali, kan? Jadi yang Kak Santi lakukan itu sudah benar. Dan Kak Santi nggak bisa dipaksa untuk langsung menentukan habis ini mau ngapain. Kak Santi nggak bisa langsung dipaksa, dah habis ini kamu mau ngapain. Ibaratnya kita mau jalan, tapi Kak Santi udah nggak punya kompas. Kamu nggak tahu arah nih loh. Jadi yang bisa kamu lakukan apa? Kamu harus explore, kamu harus kelilingi dulu sampai akhirnya kamu menemukan tujuan kamu yang baru. Karena Kak Santi juga sebenarnya melakukan sesuatu, kamu juga pasti sedih melakukannya gitu. Walaupun kelihatannya happy. Iya kan? Siapa yang tahu isi hati kakak? Dan kakak melakukan itu untuk bertahan hidup. Dan kami seluruh manusia di dunia ini nggak berhak untuk menghakimi kamu atas itu. Ya saya cuman sekarang masih bahagia, saya happy, saya cuman nonton siapa? Dikta. Sampai ditato ya? Iya. Aku awalnya kira itu nama suami kamu. Bukan. Ternyata nama Dikta Wicaksono. Apa bagian dari Dikta, Kak, yang bikin kamu kayak, wah inilah dia gitu? Ya saya kan merasa sedih ya, itu saya bisa happy. Cuman lihat, cuman nonton itu bisa happy. Saya bisa bertahan hidup. Kesehatan saya mulai membaik. Itu aja obat saya dan segalanya kan katanya harus happy. Terus dia juga orangnya baik, dia tahu kok. Saya ditinggal suami kayaknya dia tahu. Dia selalu kalau manggung kadang-kadang Mbak Susanti harus happy ya, harus sehat gitu. Terus saya dengan hal-hal kecil begitu aja saya tuh udah wah ada happy banget. Kayak ada yang peduli sama aku gitu ya. Iya, ada yang peduli, ada yang perhatian sama perhatiin aku. sama saya, itu hal kecil. Itu sangat, makanya saya tuh sangat berterima kasih sama Dikta. Dengan Kak Santi bertahan hidup, dengan Kak Santi terus datang ke konsernya dia dan menunjukkan bahwa aku masih bertahan loh, aku masih ada di sini. Aku rasa itu udah hadiah yang sangat besar juga untuk beliau. Karena kayaknya nggak ada materi yang bisa menggambarkan seberapa bermaknanya Dikta di kehidupan Kak Santi kan. Selain Kak Santi tetap melanjutkan kehidupan itu sendiri. Kak Santi udah mengalami rasa sakit yang jauh lebih sakit daripada cuman sekedar mendengar omongan-omongan mereka, ya kan? Iya. Jadi udah ditutup telinga, tutup mata, fokus sama
Bagaimana cara untuk membuat kamu Iya. happy? Iya. Kalimat yang pengen Kak Santi sampaikan ke diri kakak sendiri apa? Dengan semua pengalaman hidup kamu, terutama yang 2,5 tahun yang terjadi. Saya harus kuat ngadepin hidup, harus happy. Pokoknya harus semangat aja. Itu aja sih, yang penting Tuhan kasih saya kesehatan, kasih saya kesenangan, kasih saya happy, itu udah cukup. Nggak ada lagi. Betul. Dan aku seneng ngeliat Kak Santi hari ini rambutnya begitu sehat. Iya. Itu kan berarti menunjukkan kalau Kak Santi secara mental dan fisik kamu juga sudah menuju pemulihan. Udah pemulihan Ya dah, kan? Dan alhamdulillah. udah nggak ada gejala-gejala Nggak, lagi, udah udah bersih. Ini juga kaki, Mm-mm. tapi udah alhamdulillah. Mhm. Dan itu menunjukkan bahwa segala upaya Kak Santi berarti direspon baik oleh tubuh. Dan tubuh berarti masih pengen jalan-jalan menikmati hidup Iya, lagi. iya. Ya kan, semoga Kak Santi tetap menemukan semangat itu. Amin. Kalau kesepian pasti, tapi semoga masih tetap bisa menemukan kebahagiaan-kebahagiaan lain supaya nggak fokus di sepinya aja. Iya. Betul. Karena hidup kan tentang keseimbangan ya Iya, Kak. Kita nggak mungkin juga happy-happy terus. Enggak. Tapi kita juga nggak boleh kesepian-kesepian terus. Iya. Dan aku berharap Kak Santi bisa menemukan keikhlasan itu, Kak Santi bisa menemukan kebahagiaan itu, Kak Santi bisa terus mengingat suami, terus mengingat ibu di hati kakak. Iya, pasti itu. Mereka nggak benar-benar meninggalkan kakak, mereka ada menemani kamu selalu. Terima kasih Kak Santi untuk waktunya, kamu luar biasa sekali. Caraku mencintaimu masih nyala dalam dekapku, semua asa yang kita rengkuh dan tertati, dia mencari hatimu. Dengan lembut ratakan semua yang